artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara juga baru akan memulai mereka, diganti Artificial Intelligence AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia. Application that you might be wondering about with respect to labor markets. And if you ask the internet, like what's going to happen in the world where these types of AI systems and robotic systems exist, the internet will tell you that it's the end of the world and that we're all screwed and there aren't going to be any jobs anymore. And I actually think there's like a very underplayed counter narrative that I think is worth talking about. Oke, ini gua mau ngelihat ke lu atau ngelihat ke kamera pun? Ya itu seenak lunya aja. Kalau misal kamu ke gue, ke kamera ya kamera. Oke, kita mulai aja ya. Oke, perkenalkan nama gue Doko Rizky dari Sekolah SMKN 2 Pandeglang dan gue berasal dari Banten. Dan gue bakal memberikan pendapat gue tentang teknologi Artificial Intelligence dan semoga kalian menikmati video ini. Oke, one the question for you. Apa yang lu ketahui tentang teknologi? Teknologi ya? I think teknologi Artificial Intelligence jangan jauh-jauh deh. Kita ambil aja dulu Google ya, yang sering kita pakai sehari, kayak misalnya search engine-nya dari Google, kayak kita misalnya cari barang atau yang lainnya. Kita ya mulai aja dari simpel-simpel, misalnya kayak hey Google, can you tell me a jokes for me? Kasus pencurian apa yang tidak akan masuk penjara? Pencurian hati. Oh. Ngomong-ngomong nih Jadap, gue lihat-lihat di postingan lu kok lu sekilas mirip Ardhito Pramono ya? Itu pertanyaan dari mana? Itu ada orang yang nanya di Instagram question ya? Iya. Mungkin karena gua rahangnya, kacamata, sama rambutnya ya, ikal ya. Maybe, tapi gua gak narkobaan ya. Iya, tidak narkobaan deh, hey. Ya, biarpun lu mirip tapi lu harus ngambil positifnya nggak sih? Kalau negatif ya buang nggak sih? Ya lah, saya itu anak baik, saya itu anak OSIS, saya anak organisasi dan lain-lainnya lah. Kita last question aja deh. Oke, last question. Apakah yang menurut lu paling bermanfaat di Artificial Intelligence? Ya seperti yang gua bilang tadi ya, Artificial Intelligence itu salah satunya search engine. Nah, search engine itu sangat berguna bagi gua. Misalnya kalian mau mencari informasi, mau mencari ilmu, skill, belajar apapun kalian bisa cari di Google Search Engine. Misalnya gua juga, buat jualan di Shopee, Fiverr, misalnya contohnya, gua itu jual Fiverr agak untung banget sih, soalnya gua kan masih pelajar dan gua nyari dolar di sana dan tentunya itu sangat cuan bagi gua yang pelajar ini, kayak nama-nama duit jajan gitu cuy. Oke, mantap banget nih. Oke, last question ya. Oke, final. Lo pernah kepikiran gak sih apa yang lo bisa kontribusiin buat kemajuan teknologi, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Sejujurnya mungkin gue nggak terlalu bisa memajukan kecerdasan buatan Artificial Intelligence, tapi gue bisa mengembangkan diri gue dengan skill-skill tersebut. Karena gue ini hal orang yang penasaran banget, jadi gue belajar ngoding kayak HTML. Gue pernah waktu itu bikin game dari Unity walaupun masih dalam proses pembelajaran, dan gue juga pernah buat website. Kalian bisa cek link di deskripsi ya. Kalau misalnya kalian suka, mungkin kayak agak mirip suatu website, tapi itu gue juga masih belajar amat. Jadi ya semoga gue bisa lebih dari mengembangkan diri ya, mungkin gitu aja. Oke, kita mulai perkenalkan dirinya. Oke. Halo guys, perkenalkan nama gue Saiful Handri. Gue berasal dari Banten dan sekarang gue kuliah di Untirta. Di sini gue bakalan mengungkapkan pendapat gue tentang Artificial Intelligence. Oke, pertanyaan pertama, apa yang lo ketahui tentang teknologi? Yang gue ketahui tentang teknologi itu merupakan sarana keseluruhan untuk menyediakan barang-barang untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi juga merupakan pengubahan bahan alam menjadi bahan yang bermanfaat untuk keseharian. Oke,
Apakah yang menurut lo yang paling bermanfaat dari teknologi artificial intelligence? Manfaat yang gue rasain itu yang pertama itu kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Yang kedua, kita dapat mencari informasi dengan mudah. Yang ketiga, bisa mencari apa yang kita ingin cari itu kita bisa mencarinya dengan cepat kayak gitu dengan adanya Google seperti itu. Dan juga salah satunya itu yang membuat paling bermanfaat itu gue kan seorang suka editing, jadi memperkembangkan hobi manusia yang hobinya itu editing seperti itu. Oke, last question. Lo pernah kepikiran nggak buat kedepannya apa yang lo bisa kontribusi buat kemajuan teknologi artificial intelligence? Kalau kontribusi sendiri kayaknya gue belum ada kepikiran ke sono, tapi gue kayaknya lebih ke pemanfaatan adanya kecanggihan ini yang dimana gue kan seorang editing. Nah, gue akan memaksimalkan editing ini dengan adanya fitur-fitur yang sudah ada. I love Indonesia. This is a video made using artificial intelligence on the website Elon Talks. Come write your opinion in the comments column below. Itu tadi adalah video yang dibuat menggunakan AI, machine learning, atau kecerdasan buatan. AI adalah kemampuan sistem yang menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut agar guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sedangkan machine learning adalah bagian dari implementasi artificial intelligence. Machine learning merupakan metode pembelajaran AI yang memanfaatkan data untuk pembuatan prediksi layaknya manusia. Data-data yang masuk ke dalam mesin akan dianalisa yang kemudian menghasilkan prediksi yang saran maupun keputusan. AI dapat membayangkan layaknya manusia. AI juga dapat mengumpulkan data, apa saja yang pernah aku beli, apa saja yang pernah aku cari, apa saja yang pernah aku klik. Itu semua akan menjadi rekomendasi untuk mengetahui produk apa yang cocok untukku. Oleh sebab itu, kemungkinan bahwa AI akan mengakibatkan pengangguran massal di dunia, karena setiap pekerjaan akan menjadi serba otomatis dan tenaga manusia tidak lagi diperlukan. Menurut firma riset Gartner memprediksi bahwa AI akan menciptakan 2,3 juta pekerjaan dan menghilangkan 1,8 pekerjaan dengan pertumbuhan 500.000 pekerjaan pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa AI akan membuat banyak PHK terjadi di seluruh dunia. Ini yang membuat AI itu sangat keren, karena kamu nggak tahu cara kerjanya. Jangan jauh-jauh deh, kita cari aja AI yang sering kita gunakan, yang sekarang membuka lapangan kerja yang sangat besar. Mungkin seperti halnya yang sering kamu gunakan, yaitu Gojek. Tantangan terbesar adalah bagaimana kami bisa mengaplikasikan model machine learning untuk bisa melayani jutaan request setiap detiknya. Di Gojek, setiap detiknya ada 3 juta internal API dan dengan skala tersebut kita harus bisa membangun model yang memberikan respon cepat. Untuk melihat apakah AI dapat mengancam peradaban manusia, kamu bisa membayangkan, itu sama saja seperti kamu memiliki dua sisi koin yang berbeda. Dan melihat sisi koin dalam hal negatif, Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. atau bisa membawa ke tahap selanjutnya di peradaban manusia. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Aku Dava Rizky and always, thank you for watching. There is no job, machine robot is taking over. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. That's simply now the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary